Baik, jadi begini, saya sih udah nggak mau menanggapi ya. Kalau teman-teman udah nonton Dirty Vote pasti ngerti. Ada, kalau mau berdiskusi atau berdebat di soal teknis, ayo. Tapi kan waktu kita terbatas. Panjang lagi ya. Jadi jadi saya udah nggak mau menanggapi itu karena narasinya selalu sama ya, Prof. Kita udah berkali-kali ketemu dengan berbagai anggota tim 02. Berantem pasti di situ. Iya. Nah, jadi saya akan menanggapi begini. Dari tadi kan kita memang disuguhkan sebuah narasi-narasi yang memframe. Dan ini adalah pola yang seringkali terjadi. Misalnya bahwa rakyat bodoh, kami nggak ada yang bilang begitu. Tapi diulang, Anda jangan mengatakan rakyat bodoh, nanti kan dipotong masuk TikTok. Ya, jadi saya kira ini juga cara frame yang sudah kerap terjadi selama masa kampanye ini. Tapi baiklah, kami nggak ada yang bilang rakyat bodoh. Tapi kami keberatan ketika memang ada pembedaan seakan-akan ada rakyat yang bodoh dengan intelektual. Kami mau membandingkan dengan situasi di masa lalu ketika politik adalah ruang yang beradab. Pada waktu itu politik adalah intelektual, intelektual adalah politisi. Bagaimana seorang Hatta, wakil presiden yang kualitasnya luar biasa, bahkan menjadi Bung Hatta Anti-Corruption Award, itu mengatakan dalam sebuah pidato pengukuhan guru besar kehormatan di Universitas Indonesia, bilang soal tanggung jawab kaum intelektual. Dia politikus, tapi dia juga intelektual. Dia ngarang buku untuk calon istrinya tuh mas kawinnya adalah buku yang dia karang soal filsafat. Jadi betapa indahnya dan itulah seharusnya politik menurut kami. Ketika politik adalah intelektual, intelektual adalah politikus. Dan tidak dibeda-bedakan. Sehingga ketika orang berpolitik, yang digunakan adalah cara-cara yang beradab dan mencoba untuk mendorong gagasan-gagasan yang bagus dari masyarakat. Sebenarnya itu yang diharapkan, tapi kan tidak. Jadi kelompok yang sudah sebenarnya punya gagasan-gagasan yang baik, kemudian dimanipulasi dengan cara-cara berpolitik yang akhirnya malah membuat politik balik lagi ke bawah, tidak dalam konteks gagasan. Kemudian malah dibenturkan, dijelek-jelekan berapa kali kan ya. Saya tidak dalam posisi mendewa-dewakan gelar guru besar misalnya ya. Saya sangat hormat pada guru, tapi gelar itu lain soal. Tapi kan bahkan cara untuk menarasikan, mengolok-olok professorship, profesor misalnya ya. Kemudian para guru besar juga dikecilkan, dibilangnya apa itu guru besar. Itu partisan dan lain sebagainya. Itu yang membuat politik kita rusak, Mbak. Buat kami sebenarnya yang jadi soal sama sekali saya sih nggak ada, karena nggak punya kepentingan ya, nggak ada harapan apapun. Kalau misalnya 02 menang secara fair, ya tidak menjadi masalah. Tapi bagaimana politik ini dibuat demikian tidak beradab dan berpisah dengan intelektualitas, itu akan membuat bangsa ini nggak akan pernah maju. Dan itu meresahkan. Dan saya yakin bagi guru-guru saya seperti Prof. Ikrar, itu meresahkan sekali sehingga mereka akhirnya harus ngomong. Selama ini udah diem aja, tapi mereka harus ngomong. Itu. Baik, jadi kalau menang dengan cara yang tidak beradab itu tidak akan membuat bangsa ini maju. Begitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.